Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami, yaitu pembuatan tes psikologi menggunakan media Google Form. Di sini kami menggunakan variabel yaitu stres. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari stres itu sendiri. Di sini, stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan di dalam individu yang dapat terjadi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu, baik keinginan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Seperti apa yang dikatakan McGrath dalam Weinberg and Gould, stres akan muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Ada beberapa istilah psikologis populer yang sering dikaburkan sebagai stres. Pada hakikatnya, tentunya kata ini merujuk pada sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi berlebihan dan atau waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif semua wilayah kehidupan. Keadaan ini dapat diakibatkan munculnya cukup banyak gejala seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah. Menurut Richard, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa ini dapat memunculkan stres, dapat saja dari seperti kejadian kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan atau tidak bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Jadi, dapat disimpulkan, stres itu adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu itu berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai penyebab stres. Di sini, stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, stres tidak dapat datang dengan sendirinya. Artinya, stres itu muncul karena adanya penyebab. Untuk itu, individu harus mencari tahu apa penyebab stres yang dapat dikenali. Stres dapat diakibatkan oleh beberapa faktor dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Berikut adalah penyebab dari stres. Yang pertama yaitu lingkungan. Di sini lingkungan ada 3 poin. Yang pertama yaitu sikap lingkungan. Yang kedua tuntutan dan sikap keluarga. Yang ketiga perkembangan iptek. Yang kedua dari diri sendiri. Ada 2 poin yaitu kebutuhan psikologis, yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu proses internalisasi diri. Yang ketiga yaitu pikiran. Jika dilihat dari dampak stresor yang mempengaruhi faktor, menurut Kozel dan Epp itu ada 3, yaitu sifat stresor, jumlah stresor, dan lama stresor. Selanjutnya, langkah-langkah memilih tema pada Google Form. Terdapat 2 cara untuk menuju ke halaman untuk membuat Google Form, yaitu yang pertama, pastikan Anda memiliki akun Google terlebih dahulu sebelum membuat Google Form, karena Google Form adalah bagian dari produk Google. Kemudian, buka situs Google Form atau bisa klik melalui link https://google.com/form. Lalu klik tanda plus atau membuat blank form, seperti contoh pada gambar di bawah ini.
Yang kedua, silahkan buka Drive Google. Buka drive.google.com, lalu pilih New dan More. Berikutnya, pilih Google Form, seperti pada contoh gambar di bawah ini. Lihat di kanan atas ada dua menu, Customize dan Preview. Klik menu Customize untuk mengubah tampilan Google Form sesuai dengan yang Anda inginkan. Pada menu ini, Anda dapat melakukan 4 hal. Yang pertama, mengubah gambar header. Yang kedua, mengubah theme color. Yang ketiga, mengubah background color. Dan yang terakhir, mengubah font color. Seperti pada gambar di bawah ini. Untuk melihat bagaimana Google Form akan terlihat ke pengguna, klik preview yang berupa ikon mata di sebelah menu Customize. Seperti pada contoh di bawah ini. D. Langkah-langkah mengatur jenis jawaban pada Google Form. Anda akan dibawa ke halaman untuk membuat blank Google Form. Namai terlebih dahulu file Google Form ini dengan cara mengubah tulisan Untitled Form di pojok kiri layar di sebelah tanda panah dalam kutip back. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa bagian yang bisa Anda atur, yaitu A. Judul form yang terdapat di bagian paling atas di mana kamu bisa menamai form yang dibuat. Pada gambar bernama Untitled Form. B. Deskripsi form yaitu deskripsi singkat tentang form itu sendiri. Kamu bisa menambahkan informasi kepada pengguna di bagian ini. Dan yang terakhir, bagian pertanyaan, di mana kamu bisa menambahkan kalimat pertanyaan dan juga menambahkan apakah jenis jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa multiple choice, teks, dan lain sebagainya. Pada gambar, pertanyaan masih di set multiple choice. Kamu bisa mengubahnya menjadi bentuk lain dengan cara mengeklik ikon panah di bawah. Untuk menambah slide baru pertanyaan, bisa klik tombol plus pada layar kanan di samping. Kolom pertanyaan bagian paling atas seperti yang sudah dilingkari sebagai berikut. A. Tanda plus adalah untuk menambahkan pertanyaan. B. Tanda dokumen dengan panah adalah untuk mengekspor maupun impor pertanyaan. C. Tanda T kapital besar dan T kapital kecil adalah untuk membuat judul dan deskripsi baru. D. Tanda gambar adalah untuk menambahkan gambar. E. Tanda play button untuk menambahkan video pada form. F. Tanda 2 garis horizontal untuk menambahkan section pada form.
Dan G, tekan tombol preview bila Anda ingin melihat tampilan form sebelum dibagikan ke orang lain. Tanda-tandanya dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah contoh bentuk jawaban dalam bentuk short answer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mempublikasikan form pada Google Form. Berikut ini merupakan tahap-tahap untuk mempublikasikan form di Google Form, yakni jika Anda merasa kuesioner Anda sudah selesai semua pertanyaannya, maka langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah mempublikasikan kuesioner kepada orang yang Anda pilih. Anda bisa mengirimnya menggunakan email secara langsung ataupun mengcopy link Google Form yang sudah Anda buat tadi. Pertama, Anda bisa memilih opsi send yang ada pada bagian kanan atas. Setelah itu, Anda akan diberikan pilihan untuk mengirim form dengan menggunakan email. Anda bisa menuliskan alamat email yang ingin Anda kirim dengan mencentang pilihan Include Form in Email atau klik Send yang ada di bagian kanan bawah untuk mengirim form. Dan akhirnya proses pembuatan form hingga mengirim sudah selesai. Akan muncul pilihan Collect Email Address. Bisa dicentang, bisa tidak. Sesuaikan dengan keperluan. Jika kamu ingin mengambil data email untuk keperluan memastikan semuanya mengisi form, silahkan centang. Ada 3 tab cara mengirimkan form yang sudah kamu buat. 3 tab tersebut adalah email, link, dan embed. Di email, kamu bisa menulis layaknya sebuah email, yaitu alamat email tujuan, memberi subjek, isi dari email, dan pilihan apakah langsung memasukkan formnya pada email yang dikirim. Di tab link, kamu akan mendapatkan link yang bisa diberikan langsung ke orang-orang. Karena cukup panjang, silahkan isi pilihan shorten URL. Di embed, kamu bisa memasang formnya di website dengan cara embed. Lihat form yang saya embed di bawah. Seperti itulah kira-kira. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melihat respon partisipan pada Google Form. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk melihat hasil survei adalah masuk ke form yang sudah Anda buat tadi. Masuklah seperti pertama kali Anda membuat Google Form. Setelah Anda sukses membuat dan mengirim form, maka Anda bisa melihat hasil respon dari para penerima form dari Anda. Anda bisa klik tulisan responses di bagian atas form untuk melihat berapa orang yang sudah mengisi kuesioner Anda. Tidak hanya jumlah dari orang yang merespon, namun lengkap jawaban yang telah diisi oleh semua yang menerima kuesioner Anda. Ada 2 jenis untuk melihat hasilnya, yakni summary dan individual. Untuk melihat hasil respon summary, Anda akan diberikan rangkuman dari keseluruhan jawaban dari para pengirim jawaban. Sedangkan untuk hasil survei individual, Anda akan diperlihatkan jawaban detail dari para pengirim jawaban.